Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 112. Beberapa patah kata mengenai pengakuan dosa dan Bapak pengakuan. Aku akan berbicara mengenai apa yang telah kualami dan apa yang sudah terjadi dalam jiwaku sendiri. Ada 3 hal yang menghalangi jiwa memetik manfaat dari pengakuan dosa dalam masa-masa istimewa ini. Pertama, kalau Bapak pengakuan tidak begitu memahami cara kerja Allah yang luar biasa, dan kalau ia merasa heran ketika suatu jiwa mengungkapkan kepadanya misteri-misteri agung yang dikerjakan Allah di dalamnya. Keheranan seperti itu membuat jiwa yang peka menjadi gemetar, dan ia tahu bahwa Bapak pengakuan ragu-ragu untuk memberikan pendapatnya. Dan kalau ia tidak tahu akan hal ini, ia pun tidak akan merasa lega. Tetapi sesudah pengakuan dosa itu, ia malah akan ragu-ragu daripada sebelumnya, sebab ia akan merasa bahwa Bapak pengakuan berusaha menenteramkan jiwanya, sedangkan ia sendiri tidak yakin. Atau lagi, seperti pernah aku alami, ada Bapak pengakuan yang karena tidak mampu menyelami sejumlah misteri jiwa, dengan mendengarkan pengakuan dosa dan memperlihatkan ketakutan tertentu ketika jiwa itu menghampiri kamar pengakuan. Bagaimana jiwa yang berada dalam keadaan seperti itu akan beroleh ketenangan dalam kamar pengakuan kalau ia telah menjadi terlalu peka terhadap setiap kata yang diucapkan oleh imam? Menurut pendapatku, pada saat-saat jiwa mengalami pencobaan yang begitu khusus yang dikirimkan oleh Allah, imam kalau ia sendiri tidak memahami jiwa itu, hendaknya menuntunnya kepada seorang Bapak pengakuan yang berpengalaman dan terlatih. Atau bisa juga ia sendiri hendaknya mencari terang untuk memberikan kepada jiwa itu apa yang diperlukannya daripada menolak mentah-mentah pengakuan dosanya. Sebab dengan cara itu ia menempatkan jiwa tersebut dalam bahaya yang besar, dan lebih dari satu jiwa bisa meninggalkan jalan yang menurut kehendak Allah harus ditempuh oleh jiwa itu. Hal ini sangat penting karena aku sendiri sudah mengalaminya. Aku sendiri mulai goncang meskipun aku memperoleh anugerah-anugerah khusus dari Allah, dan meskipun Allah sendiri meyakinkan aku tetap ingin memiliki juga materai gereja. Kedua, kalau Bapak pengakuan tidak mengizinkan jiwa mengungkapkan diri dengan terus terang dan menunjukkan ketidaksabaran, dalam situasi demikian, jiwa itu lalu membisu dan tidak mengatakan apa-apa yang seharusnya ia katakan. Dan karenanya, ia tidak memetik manfaat apapun. Lebih buruk lagi, kalau Bapak pengakuan tanpa sungguh mengenal jiwa itu mulai mengujinya. Dengan demikian, ia tidak hanya tidak membantu jiwa itu, tetapi malah merugikannya. Jiwa itu sadar bahwa Bapak pengakuan tidak mengenal dirinya, sebab ia tidak mengizinkan dia membuka diri sepenuhnya, baik dalam kaitan dengan rahmat maupun dalam kaitan dengan kepapaannya. Dengan demikian, ujian itu tidak sesuai. Aku telah mengalami sejumlah ujian yang membuat aku tertawa geli. Aku ingin mengungkapkannya lebih baik sebagai berikut. Bapak pengakuan adalah dokter jiwa. Bagaimana seorang dokter dapat memberi obat yang tepat kalau ia tidak tahu jenis penyakitnya? Tak mungkin ia mampu berbuat demikian, karena bisa terjadi di satu pihak obat itu tidak akan menghasilkan buah yang diinginkan, atau di pihak lain
obat itu akan terlalu kuat dan akan memperparah penyakitnya. Dan kadang-kadang, janganlah Allah mengizinkannya, bahkan mengakibatkan kematian. Aku berbicara berdasarkan pengalamanku sendiri, sebab dalam beberapa hal, Tuhan sendirilah yang langsung menopang aku. Ketiga, kadang-kadang juga terjadi bahwa Bapak pengakuan menyepelekan hal-hal kecil. Tidak ada yang kecil dalam kehidupan rohani. Kadang-kadang, hal yang tampaknya tidak penting akan menyingkapkan suatu masalah yang memiliki konsekuensi besar. Dan bagi Bapak pengakuan, hal-hal kecil itu akan menjadi ibarat seberkas sinar yang membantu dia mengenai jiwa itu. Banyak nilai rohani tersembunyi dalam hal-hal kecil. Suatu bangunan yang megah tidak pernah akan muncul kalau kita menolak batu bata yang kecil-kecil. Allah menuntut kemurnian besar dari jiwa-jiwa tertentu, dan karena itu Ia memberi mereka pengetahuan yang lebih mendalam tentang kepapaannya sendiri. Diterangi oleh sinar dari atas, jiwa dapat mengenal dengan lebih baik apa yang berkenan di hati Allah dan apa yang tidak. Kesadaran akan dosa bergantung pada tingkat pengetahuan dan terang yang ada di dalam jiwa. Hal ini juga berlaku untuk kekurangan-kekurangan. Meskipun jiwa mengetahui bahwa hanyalah dosa dalam arti sempit yang menuntut sakramen tobat, tetapi bagi suatu jiwa yang mengupayakan kesucian, hal-hal yang sangat kecil itu sangat penting, dan Bapak pengakuan tidak boleh memandangnya remeh. Kesabaran dan keramahan Bapak pengakuan membuka jalan menuju rahasia-rahasia jiwa yang paling dalam. Sungguh, tanpa sadar, jiwa akan mengungkapkan kedalamannya yang bukan alang kepalang dan merasa lebih kuat serta lebih tangguh. Ia akan bertempur dengan keberanian yang lebih besar dan berusaha mengerjakan tugas dengan lebih baik, sebab ia tahu ia harus memberikan pertanggungjawaban tentang semua itu. Aku ingin menyebut satu hal lagi sehubungan dengan Bapak pengakuan. Adalah tugas Bapak pengakuan untuk kadang-kadang menguji, mencobai, memeriksa, mempelajari apakah ia sedang berhadapan dengan jerami, dengan besi, atau dengan emas murni. Masing-masing dengan ketiga tipe jiwa ini membutuhkan bentuk latihan yang berbeda. Bapak pengakuan harus, dan ini mutlak perlu, memberikan penilaian yang tepat tentang masing-masing jiwa untuk mengetahui seberapa berat beban yang dapat ia tanggung untuk waktu-waktu tertentu, dalam situasi tertentu, atau dalam situasi khusus. Untuk aku sendiri, sesudah banyak pengalaman negatif, dan ketika aku tahu bahwa aku tidak dipahami, aku tidak lagi memberikan isi jiwaku atau membiarkan ketentramanku dikacaukan. Tetapi hal ini terjadi hanya ketika semua rahmat sudah disampaikan kepada penilaian seorang Bapak pengakuan yang bijaksana, terlatih, dan berpengalaman. Kini aku tahu apa yang harus kulakukan dalam hal-hal tertentu. Yesus, Engkau andalanku.